Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, mari siapkan diri untuk datang di hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari ini dengan segala kesibukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan bahwasanya Allah bangsa-bangsa adalah berhala, Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Kalau kami bisa mengenal Engkau, itu semua anugerah. Karena bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami. Sehingga hari ini, sebelum kami masuki dunia kerja kami mau dengar firman-Mu, kami baca firman-Mu, kami renungkan, urapi kami, buka hati pikiran kami, Roh Kudus kiranya menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca di Keluaran 15 pada ayat 22 sampai dengan 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, menarik di ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka, yaitu bangsa Israel yang dikeluarkan oleh Tuhan melalui kepemimpinan Musa dari tanah perbudakan di Mesir. Dan sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang kita tidak mengerti tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sukar dengan berbagai ujian agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Namun acap kali respon kita negatif terhadap Tuhan dengan berpikir bahwa Ia sudah tidak peduli kepada kita. Kita pun kemudian menjadi kecewa, lalu menyalahkan Tuhan dan secepat kilat meninggalkan Dia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya rencana Tuhan bagi umat yang dikasihinya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada setiap kita, ya di sini dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tercatat di Yeremia pasal 29 ayat 11. Nah, sebagaimana Ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju negeri yang dijanjikannya, yaitu Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Sekalipun sepanjang perjalanan bangsa Israel harus mengalami didikan Tuhan dan melewati pengalaman-pengalaman buruk di padang gurun,
tidaklah berarti bahwa Tuhan gagal dan lalai akan rancangan dan janjinya terhadap mereka. Namun, mengapa Tuhan tidak langsung membawa umat pilihannya ini ke suatu tempat yang nyaman setelah keluar dari Mesir, sebelum mereka melanjutkan perjalanan panjang ke negeri perjanjian itu? Mengapa Dia malah membawa mereka ke Marah? Ya kan? Suatu tempat di mana airnya terasa pahit sehingga mereka tidak dapat minum. Bapak Ibu, mungkin saat ini engkau mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Hal-hal yang begitu pahit dan buruk menimpa engkau. Engkau mengalami itu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Dengar baik, Tuhan izinkan hal-hal yang pahit itu terjadi dan supaya engkau merasakan, ya kan? Dan karena ada rencananya yang indah, yaitu apa? Membawa engkau masuk ke suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Ada berkat di balik masalah yang ada. Amin. Ada kemanisan di balik kepahitan itu, dan tempat itu adalah Elim. Dikatakan di Keluaran 15:27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, seberat apapun masalah yang kini engkau sedang alami, dengar baik, saya mau katakan, tetaplah bertekun dan nantikanlah Tuhan dengan sabar. Sebab tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubah hal yang pahit menjadi manis bagi kita. Dan kalau saat ini engkau sedang Tuhan izinkan mengalami situasi yang buruk menurut ukuranmu, ingat, di balik itu ada berkat yang tersedia bagi hidupmu. Di balik itu ada mujizat, di balik itu ada kuasa Tuhan yang mau dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kini kami tahu bahwa ada berkat di balik masalah, ada kemanisan di balik kepahitan yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu ketika bangsa itu sampai di Elim. Mereka menikmati mata air dan 70 pohon kurma. Mereka berkemah di sana di tepi air itu. Itu artinya seberat apapun masalah yang kini sedang kami alami, kami mau tetap bertekun dan tetap menantikan Engkau dengan sabar. Sebab hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan Engkau akan menolong kami, memberkati dan menyertai kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada